Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 357-364. Oh ya, Olivia tiba-tiba teringat dengan hewan peliharaannya dan bertanya pada Stefan, bagaimana dengan Clue? Clue, Stefan tampak kebingungan. Siapa Clue? Anjing peliharaan yang kamu berikan padaku itu, loh. Aku kasih nama Clue, ujar Olivia, sorot mata Stefan tiba-tiba menjadi lembut. Ternyata seekor anjing. Dia kira muncul saingan cinta lagi tanpa sepengetahuannya. Olive, kalau kamu nggak leluasa bawa Clue, biarkan saja mereka tetap di toko. Pulang kerja nanti aku akan bawa mereka ke rumahku. Besok aku bawa ke sini lagi, di rumahku juga ada hewan peliharaan. Aku jamin bisa bantu kamu rawat mereka dengan baik. Ya sudah, kalau begitu Clue dan yang lainnya tinggal di toko, ya, kata Olivia sambil tertawa pelan. Olivia juga memeluk Junia sebentar dan memujinya, Junia, kamu benar-benar sahabat paling baik di dunia. Junia mendorong Olivia menjauh darinya dengan lembut, lalu berkata sambil tersenyum, kita berdua sudah bermain bersama sejak kecil, nggak enak hati segala. Sudah cepat pergi sana, jangan buat Pak Stefan tunggu terlalu lama. Olivia baru merasa tenang dan pergi bersama Stefan. Olivia, tinggalkan mobilmu di sini saja, besok aku antar kamu ke sini. Stefan membuka pintu dan memasukkan Russell ke dalam mobil sambil berkata kepada Olivia, boleh juga. Olivia tidak keberatan. Toh, mobil Stefan muat 7 orang, interior mobilnya lebih luas dan nyaman. Hanya saja, karena mobil Stefan tidak memiliki kursi pengaman anak, Olivia khawatir membiarkan keponakannya duduk di kursi belakang sendirian. Oleh karena itu, dia juga duduk di belakang sambil menggendong Russell. Meskipun Stefan tidak menghentikannya, pria itu pun berencana akan meminta Pak Arif untuk membawakan kursi pengaman anak besok dan memasang kursi itu di mobilnya. Dengan begitu, Russell bisa duduk sendiri di kursi pengaman anak lain kali. Olivia pun bisa duduk di sampingnya. Pasangan suami istri itu membawa Russell langsung menuju ke Lumanto Group. Sesampainya mereka di sana, kebetulan sudah jam pulang kerja. Para karyawan berbondong-bondong keluar dari perusahaan. Setelah menunggu selama beberapa menit, akhirnya Odelina keluar dari gedung. Olivia sudah mengirim pesan kepada kakaknya sebelumnya kalau mereka akan datang menjemputnya. Begitu Odelina pulang kerja, dia pun bergegas keluar. Hanya saja, tadi pagi dia memaksa diri untuk berlari sebanyak 5 putaran. Sampai sekarang kakinya masih sedikit pegal, Odelina sudah lama tidak berolahraga, sekarang dia terpaksa harus berlari 5 putaran sekaligus. Begitu selesai berlari tadi pagi, Odelina hampir duduk di tanah. Dia merasa kedua kakinya bukan miliknya lagi, Kak. Olivia turun dari mobil sambil menggendong keponakannya. Dia melihat kakaknya keluar dari perusahaan sambil tersenyum. Semua karyawan Lumanto Group mengenakan setelan kerja yang seragam. Orang yang tidak mengenakan setelan kerja pasti baru masuk kerja hari ini, Mama. Russell melihat Odelina, dia pun meronta untuk turun ke tanah. Setelah Olivia menurunkannya, dia segera berlari ke arah Odelina. Tidak peduli seberapa lelahnya Odelina, semua rasa lelahnya itu sirna ketika dia melihat wajah anaknya. Dia berjalan beberapa langkah, lalu menggendong anaknya. Dia mencium wajah anaknya lebih dulu, lalu bertanya, Russell kangen Mama, enggak? Kangen banget. Olivia menghampiri mereka dan berkata, tadi siang dia nggak lihat kakak. Sorenya dia bilang kangen Mama. Aku bujuk dia dan bilang aku akan bawa dia pergi jemput Mama. Dia baru merasa senang. Odelina merasa sedih ketika mendengar hal itu. Anaknya baru berusia 2 tahun. Russell terpaksa pisah dari ibunya di siang hari. Si kecil pasti belum terbiasa. Namun, demi kehidupan dan masa depan mereka, Olivia hanya bisa bertahan. Odelina merasa kondisinya saat ini sudah termasuk bagus. Setidaknya pagi dan malam dia bisa bersama anaknya. Banyak orang yang datang dari luar untuk bekerja di kota Mambera. Anak-anak mereka ditinggal di kampung dan dijaga oleh mertua mereka. Mereka hanya bisa bertemu dengan anak mereka beberapa bulan bahkan setahun sekali.
Percayalah, rasa rindu itu sangat menyiksa. Bab 358. Bagaimana, Kak? Lancar. Kedua kakak beradik itu berjalan menuju mobil Stefan sambil berbincang. Odelina tersenyum, jangan lupa aku kerja apa dulu. Soal pekerjaan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Mungkin agak kurang terbiasa pada awalnya, tapi aku segera temukan kembali perasaan saat kerja dulu. Hanya masalah pergaulan dengan rekan kerja. Untuk saat ini, Odelina belum menemukan rekan kerja yang bisa bergaul dengannya. Mungkin karena terjadi keributan pada hari Odelina interview. Semua orang tahu kalau dia dan Daniel saling kenal. Dari luar mereka terlihat sopan pada Odelina. Tapi di belakangnya, mereka membicarakan hubungannya dengan Daniel. Banyak karyawan perempuan yang menatap Odelina dengan tatapan aneh. Odelina tidak sengaja mendengar semua itu dari rekan-rekan kerja yang membicarakannya di toilet. Hanya saja, ini baru hari pertama kerja. Perlahan-lahan semua akan membaik, Stefan. Odelina langsung menyapa adik iparnya begitu masuk ke dalam mobil. Stefan mengangguk, matanya tertuju pada Olivia. Odelina sudah berpengalaman, dia langsung mengerti arti tatapan adik iparnya. Setelah dia masuk ke dalam mobil, dia langsung menutup pintu tanpa menunggu adiknya masuk. Olivia tidak terlalu memikirkannya. Dia juga terlalu malas untuk pergi ke sisi lain mobil. Karena itu, dia membuka pintu kursi penumpang depan dan masuk ke dalam mobil. Kak, kita pergi makan dulu, ya. Selesai makan, kami baru antar kakak dan Russell pulang, oke. Sekarang Odelina memiliki pekerjaan, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Sepanjang jalan, dia dan adiknya mengobrol tanpa henti. Sedangkan Stefan fokus menyetir mobil. Namun, dia juga mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Stefan mengajak istri dan kakak iparnya makan malam, tentu saja dia tidak akan pelit. Dia pun membawa mereka ke Mambera Hotel. Begitu manajer lobi melihat Stefan datang tanpa pengawal, dia langsung teringat dengan nasihat Kelvin. Karena itu, dia segera menghindar dan membelakangi Stefan. Supaya dia tidak memanggil Stefan secara tanpa sadar. Kalau sampai hal itu terjadi, dia akan kehilangan pekerjaannya. Stefan, sebenarnya kita bisa makan di restoran manapun. Nggak perlu sampai ke tempat semewah ini, ujar Odelina yang merasa agak kasihan dengan dompet adik iparnya. Lagi pula, Odelina bukan orang luar. Stefan tidak perlu sungkan padanya. Dia tidak akan keberatan meskipun Stefan mengajaknya makan di warung pinggir jalan. Stefan membawa Olivia dan Odelina ke lantai atas. Kemudian, mereka masuk ke sebuah ruang pribadi. Setelah itu, Stefan baru berkata, Kak, ini hotel di bawah naungan perusahaan kami. Kami yang sebagai karyawan dapat diskon kalau makan di sini. Setelah diskon, harganya jadi nggak seberapa. Odelina tersenyum dan berkata, enak banget, iya. Berkat adik dan adik iparnya, Odelina juga bisa duduk dan makan di hotel paling mewah di kota Mambera. Stefan mengambil menu dan menyerahkannya kepada Odelina dulu, agar Odelina bisa memilih hidangan. Odelina adalah kakak iparnya. Odelina membuka menu dan melihat-lihat sebentar, lalu dia menutup menu dan menyerahkannya kepada adiknya, Olive, kamu saja yang pilih. Olivia mengambil menu itu. Dia juga melihat-lihat menu itu sebentar. Dia merasa setiap hidangan di restoran ini sangat mahal. Kalau dia dan kakaknya tidak datang dengan Stefan, mereka tidak akan pernah masuk dan menghabiskan uang di Mambera Hotel ini. Tentu saja, makanan di Mambera Hotel juga sangat enak. Olivia masih ingat malam ketika dia menemani Junia ke sini untuk menghadiri perjamuan. Boleh dibilang Olivia sudah mencicipi semua makanan enak di sini. Dia dan Olivia makan sangat banyak sehingga mereka hampir saja tidak bisa pulang karena kekenyangan. Mereka nyaris keluar dari hotel sambil berpegangan pada dinding. Mata Stefan sangat tajam, dia tahu istri dan kakak iparnya merasa makanan di sini terlalu mahal. Mereka tidak berani sembarang memesan. Dia memahami perasaan mereka berdua. Setelah menikah, Odelina menjadi ibu rumah tangga penuh waktu di rumah. Dia tidak memiliki sumber penghasilan, belum lagi suaminya begitu pelit padanya. Odelina pasti harus berhemat-hemat dalam menggunakan uang. Sedangkan penghasilan Olivia tidak sedikit. Dia bahkan berencana menabung untuk membeli rumah sendiri di kota Mambera. Dia tidak akan menghabiskan uangnya dengan boros. Hal itu terlihat dari harga sarapan yang biasa Olivia beli.
Aku saja yang pesan, Stefan mengambil menu dari istrinya. Kemudian, dia memesan beberapa hidangan dengan cepat. Setelah pelayan menuliskan pesanan mereka, pelayan itu pergi. Stefan baru berkata pada istrinya, aku dapat bonus hari ini. Artinya, Olivia bisa makan dengan tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan dompet Stefan. Bab 359. Odelina mengedipkan matanya kepada adiknya. Olivia pun langsung mengerti maksud sang kakak. Maksud sang kakak tidak lain mengatakan bahwa Stefan sangat tulus dan baik, Olivia harus menjaga Stefan dengan baik. Olivia sendiri juga mengakuinya, Stefan terkadang memang sangat suka mengatur-atur dan berpikiran sempit. Namun ketika menghadapi masalah, pria itu menjadi sangat dapat diandalkan dan bertanggung jawab daripada pria manapun. Apalagi hubungan mereka dibangun tanpa adanya dasar kasih sayang antara suami dan istri. Bisa dikatakan Stefan sudah melakukan yang paling baik untuk perempuan itu, demi memperlihatkan kepada kakaknya, bahwa Olivia juga memperlakukan Stefan dengan sangat baik. Ketika makan siang perempuan itu tidak henti-hentinya menaruh sayur di atas piring Stefan. Stefan makan dengan sangat lahap, di dalam hatinya terasa sangat manis dan gembira. Ternyata sayur yang diambilkan oleh Olivia terasa sangat enak. Tiba-tiba gambaran Olivia mengambilkan sayur untuk Albert di dalam restoran berkah kembali muncul di benak pria itu. Stefan langsung dapat menebak suasana hati Albert ketika itu, pasti saat itu Albert juga merasa sangat gembira. Hanya sekali mengambilkan sayur untuk pria itu saja, bukanlah apa-apa. Di dalam hati Olivia, Albert tidak lebih dari seorang adik. Tidak ada arti yang lain lagi. Malam ini Olivia terus-menerus memberikan sayur untuknya, sementara Albert hanya bisa menikmatinya sekali saja. Bagaimanapun juga, Albert tidak akan bisa mengejarnya. Sekalipun Albert mencintai Olivia, apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, Stefanlah yang menjadi suami dari Olivia. Tidak peduli sedekat apapun hubungan Olivia dengan Albert, setidaknya yang terdaftar resmi di dalam kartu keluarga sebagai suami Olivia adalah dirinya. Sehebat apapun Albert, tetap tidak bisa menandinginya. Dirinya untuk apa merasa cemburu dengan Albert, seharusnya Albertlah yang cemburu kepadanya. Pemikiran Stefan akhirnya terbuka sendiri, pria itu sudah benar-benar melepaskan masalah Olivia yang memberikan sayur ke piring Albert waktu itu. Makanan yang dimakan saat itu pun terasa jauh lebih nikmat. Setelah selesai makan, sepasang suami istri itu pun mengantar ibu dan anak pulang ke rumahnya, baru setelah itu mereka berdua pergi berbelanja. Menikah cukup lama, ini pertama kalinya Stefan menemani Olivia pergi berbelanja. Tentu saja ini tidak termasuk membeli sayur di pasar begitu banyak orang lalu lalang di tengah jalanan, menambah keramaian suasana di malam hari. Jika belanja sayur saja Stefan bisa melepaskan semua urusannya hanya untuk menemani Olivia berbelanja bahan masakan, apalagi yang hanya berkeliling sambil belanja, sepasang suami istri itu pun mengikuti arus manusia ikut berjalan ke depan tanpa ada tujuan yang menentu. Olive, apa kamu ada barang yang ingin kamu beli? Stefan yang melihat istrinya hanya terus berjalan ke depan tanpa memasuki sebuah toko pun juga, tidak kuasa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Masih belum kepikiran mau beli apa Stefan? Bagaimana kalau beli sedikit makanan? Kita baru saja selesai makan, masih kenyang. Sekarang jalan berkeliling sebenarnya hanya untuk menurunkan makanan saja, nggak mau makan lagi. Stefan menatap perempuan yang ada di sampingnya selama beberapa saat, lalu berkata tanpa daya, ayo, jalan. Mau terus menginjak semut juga tidak apa, yang penting mereka sedang berjalan bersama di tempat berbelanja seperti yang biasa dilakukan oleh sepasang suami istri biasanya. Melihat pasangan lain yang berjalan melewati mereka, kalau tidak bergandengan tangan, saling memeluk pinggang. Terlihat sangat dekat dan juga romantis. Stefan diam-diam melirik ke arah tangan Olivia. Berkali-kali dirinya sangat ingin menarik tangan Olivia, berkali-kali juga dia membatalkan kembali niatnya itu, benar-benar keterlaluan. Dia, Stefan Aditama, yang tidak pernah takut dengan apapun, bagaimana mungkin ketika berhadapan dengan Olivia, dia malah menjadi mundur. Bab 360. Mungkin perasaan bersalah ini muncul karena perjanjian pernikahan itu. Stefan pun memutuskan untuk diam-diam mencuri kembali perjanjian tersebut dari tangan Olivia. Mungkin bukan mencuri, tapi lebih tepatnya mengambil kembali.
Menggunakan kata mencuri sangatlah tidak enak didengar. Dia sebagai seorang penerus dari keluarga Aditama, bagaimana mungkin melakukan pencurian? Setelah mengambil kembali kontrak itu, pria itu akan langsung menghancurkannya. Pimpinan Aditama Group yang tidak berani menggandeng tangan istrinya ini, akhirnya hanya menemani istrinya jalan-jalan sepanjang malam di pusat perbelanjaan lalu menjadi portir gratis dengan membawa kantong belanjaan besar dan kecil di tangannya. Awalnya Olivia tidak tahu ingin membeli apa, tapi setelah berkeliling, Olivia pun mulai menghabiskan uangnya sendiri untuk membeli barang-barang. Stefan ingin membayar belanjaannya, tapi Olivia mati-matian menolak hal tersebut. Hal ini membuat hati pria itu bertambah kesal. Sekitar jam 10 malam, sepasang suami istri itu barulah pulang ke rumah mereka. Untungnya aku nggak suka pakai sepatu hak tinggi. Jalan begitu lama, kakiku sudah pegal, apalagi kalau aku tadi pakai hak tinggi. Begitu sampai di rumah, Olivia langsung merosot di atas sofa. Stefan tertawa dan berkata, "Kalian perempuan rata-rata bukannya suka jalan-jalan." Dirinya yang sebagai seorang pria, biasanya tidak pernah menemani orang lain berbelanja saja tidak mengeluh sedikit pun. Ini benar juga, sih. Junia lebih bisa berbelanja daripada aku. Aku takut kalau dia sudah memintaku untuk menemaninya belanja, dia bisa berbelanja dari timur sampai barat. Mendengar Olivia menyebut nama Junia, Stefan langsung berjalan menghampiri Olivia dan duduk di sampingnya. Olivia, ada satu hal yang ingin aku tanya pendapatmu. Olivia menolehkan kepala, menatap pria itu, lalu bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" Ini adalah rumah pria itu, apa yang ingin dia lakukan, pasti akan dilakukannya. Kalau pria itu sampai ingin menanyakan pendapatnya, pastilah suatu hal yang besar. Stefan terdiam sesaat sebelum dia membuka mulutnya. Apakah keluarga Junia selalu mendesaknya untuk cepat menikah? Iya, memang keluarganya selalu mendesak dia untuk menikah. Kenapa? Kamu mau membantu mencarikan jodoh untuknya? Tanya Olivia penasaran. Apa ada orang di kantormu yang baik? Tante dan mamanya Junia selalu ingin Junia bisa menikahi keluarga kaya, tapi Junia selalu menolaknya. Kata Junia, keluarga orang kaya nggak seindah yang kita bayangkan, seperti Tante Junia dulu sebelum menikah dengan keluarga Santoso juga harus menelan berbagai cobaan, baru akhirnya bisa bertahan. Perusahaan kamu adalah perusahaan terbesar di Mambera. Mereka semua bilang, orang yang bisa bekerja di Aditama Group sangatlah pintar dan berkompeten. Rekan kerja kamu pasti pria yang sangat bertalenta, coba ceritakan selera teman kamu itu kayak gimana, kalau cocok sama Junia kita bisa bantu jodohkan mereka berdua, ucap Olivia yang sangat senang bisa menjodohkan teman baiknya. Iya, memang ada satu rekan kantorku, dia bisa dibilang teman dekatku, umur kami juga nggak beda jauh. Syarat dari keluarganya juga sederhana dan pemasukannya bisa dikatakan lumayan. Dia juga sangat jujur dan bertanggung jawab. Kadang karena urusan pekerjaan dia harus minum, tapi nggak sampai mabuk. Selain itu penampilannya juga lumayan, badannya bagus dan tinggi. Hanya saja karena terlalu sibuk dengan pekerjaan membuat dia nggak punya waktu untuk berpacaran. Orang-orang di rumahnya juga terus mendesak dia untuk segera menikah. Olivia yang mendengar hal ini juga ikut tertarik, lalu bertanya, apa dia punya kekurangan? Stefan termenung sesaat, lalu berkata dengan suara bassnya yang rendah. Kekurangannya dia sangat suka ikut keramaian, lidahnya sedikit panjang hingga sangat suka bergosip, Olivia. Awalnya perempuan itu mengira dirinya bisa membantu teman baiknya untuk mendapatkan jodoh yang sempurna. Namun kelihatannya, tetap saja ucapan orang bijak zaman dulu ada benarnya. Tidak ada emas yang tidak berjejak, tidak ada orang sempurna yang tanpa kekurangan. Tiba-tiba saja, suasana di sekeliling pasangan suami istri itu berubah menjadi canggung. Beberapa saat kemudian, Olivia tertawa sambil bercanda, suka mengikuti keramaian dan bergosip, semua orang juga seperti itu. Bisa dibilang kekurangannya sangatlah minor. Oke. Besok aku akan tanya pendapat Junia, kalau dia setuju, aku akan bilang ke kamu. Lalu nanti kita atur waktu biar rekan kerja kamu bisa bertemu dengan Junia, apakah mereka bisa jadi atau enggak, itu semua tergantung takdir dan jodoh mereka. Stefan pun menganggukkan kepala menyetujui, setuju. Oh iya, apa teman kamu itu orang asli Mambera? Junia nggak mau menikahi orang jauh,
kala dia asalnya dari luar Mambera, lebih baik nggak usah dijodohkan. Keluarga Santoso pasti tidak akan setuju Junia pergi jauh setelah menikah. Iya, dia adalah orang Mambera, Junia adalah teman kamu yang paling baik, aku juga pasti akan memperkenalkan temanku yang paling baik untuknya. Temanku itu, selain suka keramaian dan bergosip, benar-benar nggak ada kekurangan yang lain. Bisa dikatakan seorang pria yang sangat sempurna. Olivia percaya dengan maksud baik Stefan. Pria itu pasti tidak akan mengenalkan pria yang tidak baik untuk temannya. Bab 361. Setelah terdiam beberapa saat, Olivia berkata, setelah mendengar cerita kamu mengenai rekan kerjamu itu, aku rasa temanmu memang jauh lebih baik dari orang-orang yang sebelumnya pernah dijodohkan untuk Junia. Besok aku akan bilang hal ini kepada Junia. Pak Stefan, sudah malam, aku kembali ke kamar mandi dan istirahat dulu, ucap Olivia yang memang benar sudah merasa cukup lelah. Stefan langsung berdiri dan berkata, baiklah kalau begitu, selamat malam. Setelah mengatakan selamat malam kepada Stefan, perempuan itu langsung berbalik ke kamarnya dan beristirahat. Semua barang yang baru saja dibelinya tergeletak begitu saja di ruang tamu tanpa sempat membereskannya. Besok pagi-pagi, setelah bangun baru Olivia akan membereskannya. Sementara itu, Stefan tetap berdiri di tempatnya, melihat Olivia yang langsung berjalan masuk ke kamar tanpa menoleh ke belakang sekalipun atau tanda-tanda merindukannya. Setelah cukup lama berdiri di tempatnya, pria itu berjalan ke balkon dan duduk di atas sebuah kursi ayun sambil termenung menatap langit malam. Di dalam hatinya berpikir, masa depan seperti apa yang akan dijalankannya dengan Olivia. Stefan yang sudah terbiasa tidur malam, terus duduk di kursinya sampai kurang lebih jam 11 malam, barulah akhirnya pria itu pergi meninggalkan balkon dan kembali ke kamarnya sendiri. Walaupun pasangan suami istri itu tinggal di bawah satu atap yang sama, tapi mereka kembali ke kamarnya masing-masing. Perempuan itu tidak memasuki kamar Stefan, begitu juga dengan Olivia yang tidak memasuki wilayahnya sama sekali. Begitu pintu kamar masing-masing ditutup, mereka berdua pun seolah sudah tidak memiliki hubungan apa-apa. Stefan sendirilah yang telah membuat hal ini terjadi. Dalam satu malam tidak terjadi satu pembicaraan apapun. Keesokan harinya, Olivia tetap terbangun di jam yang sama. Seperti pada pagi hari biasanya, Olivia pergi ke balkon untuk menyapa bunga-bunganya. Lalu menyadari ada barisan semut kecil di atas balkon. Perempuan itu pun membungkuk untuk melihat asal barisan semut-semut kecil tersebut dan menyadari bahwa semut tersebut keluar dari dalam tanah yang ada di beberapa pot bunganya. Perempuan itu pun langsung mengerti, mengapa kemarin ada begitu banyak semut yang ada di dalam aula. Ternyata ada sarang semut yang ada di dalam pot-pot bunganya. Semenjak perempuan itu membeli bunga-bunga tersebut dan meletakkannya di balkon, Olivia tidak pernah sekalipun memberikan anti hama untuk tanamannya. Tidak heran setelah beberapa waktu, semut-semut itu bersarang di sana. Biasanya, ketika menyirami bunga untuk tanamannya, Olivia tidak membungkuk hingga tidak pernah memerhatikan dengan detail. Setelah menyiram tanamannya, Olivia langsung mengambil pergi ke pasar untuk membeli sayur dan menyiapkan bekal yang dimasaknya sendiri. Selewat membeli obat semut untuk ditaruh di dalam pot bunganya di pasar. Berikutnya, perempuan itu harus selalu tepat waktu memberikan obat anti hama untuk tanaman-tanamannya, jangan sampai para semut itu merajalela. Olivia menghabiskan waktu hampir setengah jam lebih sebelum membawa pulang beberapa kantung daging dan sayur dari pasar. Ketika naik ke atas, Olivia menemukan beberapa perempuan paruh baya di depan pintu rumahnya yang tengah mengeluarkan ponsel dari dalam sakunya hendak menelepon, "Tante." Perempuan paruh baya yang bernama Lesti itu langsung tertawa, "Aku adalah Mbak Lesti, Pak Stefan kemarin telpon, katanya hari ini aku sudah bisa masuk kerja. Aku mengikuti alamat yang diberikan oleh Pak Stefan sampai di sini, Ibu pasti Ibu Aditama, kan?" Ternyata perempuan ini adalah Mbak Lesti. Olivia langsung mengeluarkan kunci dari dalam saku bajunya, lalu berkata, "Iya, kemarin Pak Stefan juga ada bilang ke aku." "Mbak Lesti, cukup panggil aku Olivia saja. Aku nggak biasa dipanggil seperti itu." Sebenarnya, Olivia selalu merasa bahwa dirinya masih bebas seorang diri. Nanya begitu melihat Stefan, dia kembali teringat bahwa dia sudah menikah. Ini, sepertinya kurang baik.
Jelas-jelas perempuan ini adalah majikan perempuannya. Mbak Lesti berkata sambil memerhatikan Olivia dari atas hingga bawah. Perempuan parubaya itu melihat ada beberapa kantong belanjaan di tangannya. Mbak Lesti pun langsung merasa bahwa Olivia sangat mirip dengan Nenek Sarah yang begitu ramah dan rendah hati. Tidak ada kesombongan sedikit pun sebagai orang kaya. Olivia mempersilahkan Mbak Lesti masuk ke dalam rumah sambil tersenyum dengan ramah. Mbak Lesti datang ke rumah kita untuk kerja, berarti hubungan kita berdua adalah saling kerja sama dan membutuhkan. Aku rasa nggak perlu panggil tuan dan nyonya seperti itu. Begitu mendengar percakapan antara Olivia dan Mbak Lesti, Stefan langsung mengenakan baju atasan dan keluar dari dalam kamarnya. Pas Stefan. Bab 362. Mbak Lesti menyapa sambil tersenyum lebar. Tuan muda sudah memberitahunya, di depan istrinya harus memanggil Pak Stefan, jangan tuan muda. Mbak Lesti sudah datang. Olivia, ini adalah Mbak Lesti yang kemarin aku bilang. Stefan memperkenalkan mereka berdua. Olivia langsung tersenyum dan berkata, tadi ketika pulang, aku sudah melihat Mbak Lesti di depan pintu. Kita berdua sudah berkenalan. Mbak Lesti, duduk dulu saja, aku mau ke dapur untuk menaruh belanjaan sayur ini. Ibu Stefan, aku saja yang bantu. Mbak Lesti langsung tertawa minta maaf, setelah sepasang matanya diam-diam melirik ke arah Stefan, barulah perempuan parubaya itu mengganti nama panggilannya menjadi Ibu Olivia. Pak Stefan, Ibu Olivia, kalian berdua pasti masih belum makan, aku akan membuatkan sarapan untuk kalian berdua. Olivia ingin menghalanginya, tapi Mbak Lesti langsung menyela sambil tersenyum, Bu Olivia, aku datang sebagai asisten rumah tangga di sini. Pak Stefan sudah menjelaskan lingkup pekerjaanku, sejak hari ini aku sudah berhak mendapatkan gaji. Mana mungkin aku menerima gaji buta dan meminta Ibu Olivia melakukannya sendiri. Olivia pun kehabisan kata-katanya dan hanya membiarkan Mbak Lesti membawa semua belanjaannya ke dapur. Mbak Lesti, ekor sapi, wortel dan jagung, kacang polong dan 2 buah sosis, itu semua mau aku bawa ke toko sebagai bekal makan siangku. Suara Mbak Lesti terdengar dari balik dapur, aku sudah tahu, Ibu Olive. Perempuan parubaya itu langsung memisahkan sayur yang akan dibawa ke toko oleh Olivia dan membuat sarapan untuk 3 orang dari sayur yang sudah dibeli oleh majikannya tersebut. Olivia memerhatikan Mbak Lesti bekerja dari pintu dapur selama beberapa saat, lalu mendapati gerak-gerik Mbak Lesti sangat cekatan. Gerakannya sangat cepat dan selalu menjaga kebersihan, karena setiap saat selalu mengelap kompor yang dimilikinya. Perempuan itu pun pergi ke balkon dengan hati yang tenang. Mbak Lesti mengerjakan sesuatu dengan sangat detail. Stefan memperhatikan istrinya mengambil sebuah kantong kecil, lalu di dalam kantong kecil itu masih terdapat bungkusan-bungkusan kecil lainnya. Dirinya yang penasaran tak kuasa bertanya, apa itu? Ini adalah obat anti hama. Dari aku membeli bunga-bunga ini, sampai sekarang, aku nggak pernah menaruh obat anti hama, jadi sekarang ada sarang semut di dalamnya. Mungkin awalnya ada telur semut, tapi aku nggak terlalu memperhatikannya, lalu beberapa lama kemudian telur-telur semut itu langsung menjadi semut dan membentuk sarang sendiri. Perempuan itu berkata sambil membuka bungkusan obat hama tersebut dan menaruhnya di dalam pot setiap tanaman bunganya. Merawat bunga harus teratur memberikan obat anti hama ini. Stefan tidak pernah ada pengalaman merawat tanaman, dia hanya pernah melihat tukang kebunnya yang selalu memberikan obat hama untuk taman di rumahnya. Olivia yang baru saja menaruh obat di atas tanamannya hanya mengangguk menyetujui sambil terus menabur obat anti hama tersebut di atas potnya. Terakhir, ternyata obat anti hama tersebut tidak cukup digunakan. Perempuan itu terlalu sedikit membeli obat tersebut. Besok dia harus kembali membeli beberapa bungkus lagi. Perempuan itu menegakkan badannya dan berbalik, lalu melihat Stefan yang sedang mengambil baju yang dijemurnya kemarin dengan jepitan baju. Olivia berpura-pura tidak terkejut dan bertanya dengan santai. Semua sudah kering. Sudah kering. Stefan sudah memegang baju-baju tersebut untuk memastikannya. Namun raut wajah Stefan langsung berubah tidak enak, dia melakukan suatu kesalahan yang sangat kecil, yaitu air cucian baju. Waktu itu dia memang tidak memakai otaknya dan sembarang membuang air tersebut. Setelah dipikir-pikir semuanya terlambat. Sekali salah tetap saja salah, waktu itu di dalam hatinya pria itu berharap ada sedikit keberuntungan.
Sekarang Stefan langsung menyesal melihat pakaian itu. Dia sekarang sudah tidak dapat menggunakannya lagi. Kalau sampai nenek tahu kesalahan yang diperbuatnya ini, nenek pasti menertawakannya selama setahun penuh. Ada apa? Tanya Olivia. Stefan buru-buru menggulung bajunya menjadi sangat kecil, lalu memeluknya di tangan sambil berkata, "Nggak ada apa-apa, Olivia, aku akan kembali ke kamar dulu, mau mengganti baju." Selesai berbicara, pria itu langsung mengambil baju yang sudah tidak dapat dipakainya lagi lalu keluar. Sesampainya di kamar, Stefan langsung menelpon Dimas dan menyuruh Dinas untuk membeli pakaian di toko yang sama ketika dia membeli baju tersebut. Lalu memintanya mencuci di laundry agar Olivia bisa melihatnya memakai baju tersebut. Bab 363. Stefan berdiam di dalam kamarnya cukup lama, sampai akhirnya Olivia datang dan mengetuk pintu kamarnya. Pas Stefan, Mbak Lesti sudah selesai membuat sarapan pagi. Olivia berdiri di depan pintu kamarnya, mengetuk sambil memanggil pria itu. Namun sebenarnya, perempuan itu sedang mengutuk Stefan di dalam hatinya. Ganti baju lama sekali tidak keluar-keluar. Ketika melakukan suatu hal, biasanya Stefan selalu rapi dan cepat, sangat jarang berlama-lama. Oh, ada, ketika pria itu mau mengirimkan bunga, sangat tidak rapi dan juga cekatan. Stefan membuka pintu. Pria itu menggunakan kemeja, dengan kancing bagian atas yang belum terkancing rapi. Begitu pintu terbuka, Olivia langsung melihat bagian dada berotot milik Stefan. Olivia tertegun sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Pak Stefan, sudah waktunya sarapan." Stefan memerhatikan gerak-gerik Olivia. Begitu selesai berbicara, perempuan itu langsung membalikkan badan dan pergi. Pria itu menutup pintu kamarnya sambil menunduk melihat kemejanya sendiri. Di dalam hati, pria itu berpikir, apakah kancing yang dibukanya belum cukup banyak? Kenapa istrinya belum tertarik melihat dadanya yang bidang dan berotot? Cih, sebenarnya Stefan sedang membuat rencana untuk menarik perhatian istrinya. Namun yang terpenting, istrinya itu masih belum masuk ke dalam jebakannya. Stefan merasa akhir-akhir ini dirinya seperti kerasukan, sehingga melakukan hal-hal yang di luar nalarnya sendiri. Nanti di kantor, dirinya pasti akan menanyakan hal ini kepada Reiki, apakah teman baiknya ini mengenal seorang dukun sakti yang dapat mengusir setan di dalam dirinya. Bisa-bisanya dia sengaja menunggu istrinya mengetuk pintu. Begitu pintu kamarnya diketuk, tidak sampai 2 detik, Stefan langsung membukakan pintu dan keluar dari dalam kamarnya, sementara itu, Olivia yang melihat Stefan hanya mengenakan kemeja dengan kancing terbuka dan celana kantor, yang bahkan jas dan dasinya saja belum terpasang rapi, tak kuasa menahan rasa bingungnya. Apa yang terjadi dengan Pak Stefan? Begitu lama ganti baju, tapi dasi saja belum dipakai. Pak Stefan, Ibu Olive, silahkan cicipi masakanku. Mbak Lesti meletakkan sarapan yang baru saja selesai dimasaknya di meja makan, sambil menyapa sepasang suami istri tersebut. Rumah itu selalu terlihat bersih dan rapi, karena orang yang tinggal di dalamnya hanya 2 orang saja, tidak banyak pekerjaan rumah yang bisa dilakukan. Begitu Mbak Lesti datang, secara otomatis tidak ada hal yang dapat dilakukan lagi oleh Olivia. Begitu Mbak Lesti menyapa mereka, perempuan itu langsung tertegun sejenak. "Mbak Lesti, kenapa hanya ada 2 piring? Mana bagian Mbak Lesti? Nanti aku akan makan di dapur." Biasanya, Mbak Lesti dan yang lain akan membuka sebuah meja kecil, lalu mereka makan bersama teman-temannya di meja tersebut. Wajah Stefan biasanya selalu terlihat dingin dan tegas, baik di rumahnya sendiri maupun di rumah keluarga besar keluarga Aditama, tidak ada yang mempunyai keberanian begitu besar untuk duduk semeja dengan tuan muda mereka. "Nggak apa Mbak Lesti, bawa saja ke sini, kita makan bareng." Olivia sama sekali tidak mempunyai konsep sebagai seorang nyonya besar, sudah terbiasa menjalani hidup sulit, bagaimana mungkin bisa mempunyai pemikiran seorang nyonya besar. Namun bagi para pekerja di rumah Stefan, Olivia adalah nyonya besar. Mereka mempunyai status yang sangat tinggi. Sayangnya, Olivia sendiri tidak mengetahui sama sekali mengenai statusnya yang begitu hebat. Olivia bahkan masih masuk ke dapur membantu mengambilkan makanan untuk Mbak Lesti. Mbak Lesti langsung melihat ke arah Stefan. Stefan berkata dengan lembut kepada Lesti, "Mbak Lesti, Olivia bilang makan bersama, kita makan bersama saja. Kami berdua sangat harmonis."
Mbak Lesti anggap saja ini rumah sendiri. Mbak Lesti terkesiap kaget mendengar hal ini. Dirinya tidak pernah melihat sisi lembut majikannya yang satu ini. Baik. Bibi Lesti langsung tersadar begitu mendapatkan tatapan dari Stefan. Perempuan parubaya itu buru-buru masuk ke dapur, merebut piring yang dipegang oleh Olivia sambil berkata, "Aku saja, Bu." Bertambah banyak lagi orang yang berada di meja makan itu. Olivia melahap makanannya dengan nikmat seperti biasa. Sambil makan sambil memuji kemampuan masak Mbak Lesti. Stefan juga melahap makanannya dengan anggun. Mbak Lesti sebenarnya merasa sangat tidak nyaman berada di meja tersebut, matanya selalu menatap ke arah Stefan diam-diam. Untung saja Olivia selalu fokus ketika makan, sehingga tidak menyadari keanehan tersebut. Cerita bersambung.